Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Arya Setiawan, NPM 1951 030330, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Akuntansi Syariah, kelas B, semester 5, mata kuliah Akuntansi Keuangan lanjutan 1. Di sini saya membuat soal akuntansi keuangan lanjutan, yaitu pada 5 Januari 2022, PT Sumber Makmur Sentosa mengakuisisi 75% saham kepemilikan PT Abadi Jaya senilai 700 dan kepentingan non-pengendali 190.000. Saat itu nilai buku PT Abadi Jaya yaitu 800.000. Selisih tersebut diakibatkan adanya perbedaan nilai wajar dan nilai buku, merek dagang, hak paten dan peralatan dengan masing-masing selisih sebagai berikut. Yang pertama yaitu merek dagang dengan selisih 40.000, hak paten dengan selisih 150.000, sisa umur ekonomi yaitu 10 tahun, di peralatan yaitu min 50.000 dengan sisa umur ekonomi 5 tahun, goodwill 100.000 dan selisih yaitu 240.000. Selama tahun 2021, PT Abadi Jaya berhasil memperoleh laba sebesar 200.000 dan membagikan dividen tunai 60.000. Berikut ini neraca saldo PT Sumber Makmur Sentosa dan PT Abadi Jaya per 31 Desember 2022. Di aset lancar, PT Sumber Makmur Sentosa di debit yaitu 550.500. Sedangkan di PT Abadi Jaya di debit yaitu 600. Nah, yang mau dicari yaitu investasi entitas anak. Di merek dagang di PT Sumber Makmur Sentosa yaitu 800.000 dan di PT Abadi Jaya yaitu 400.000. Di hak paten di PT Sumber Makmur Sentosa yaitu 570.000 di debit dan PT Abadi Jaya 488.000 di debit. Peralatan di PT Sumber Makmur Sentosa 450.000 di debit dan PT Abadi Jaya 420.000 di debit. Goodwill atau kewajibannya di kewajiban PT Sumber Makmur Sentosa yaitu 1.028.000 di kredit dan PT Abadi Jaya 1.248.000 di kredit. Saham biasa PT Sumber Makmur Sentosa 800.000 di kredit, PT Abadi Jaya 400.000 di kredit. Agio saham 300 PT Sumber Makmur Sentosa yaitu 320.000 di kredit dan PT Abadi Jaya 220.000 di kredit. Saldo laba di PT Sumber Makmur Sentosa 1.040.000 di kredit, PT Abadi Jaya 180.000 di kredit. Kepentingan non pengendali. Penjual di PT Sumber Makmur Sentosa yaitu 1.700.000, di PT Abadi Jaya yaitu 1 juta di kredit. Penghasilan dari entitas anak akan kita cari. Selanjutnya pendapatan non pengendali di PT Sumber Makmur Sentosa 900.000 di debit dan di PT Abadi Jaya 432.000. Beban penyusutan di PT Sumber Makmur Sentosa 280.000 di debit dan di PT Abadi Jaya 236.000. Beban amortisasi
320.000 di PT Sumber Makmur Sentosa di debit, dan di PT Abadi Jaya 232.000. Dividen diumumkan di PT Sumber Makmur Sentosa 320.000 di debit, dan di PT Abadi Jaya 240.000. Adapun data transaksi jual beli persediaan antara induk dan anak, yaitu yang pertama pendapatan. Jumlah pendapatan di transaksi hulu, jumlah pendapatan itu 400.000, realisasi 380.000, tersimpannya 20.000. BPP, jumlah BPP 300.000, realisasi 290.000, tersimpannya 10.000. Keuntungan, jumlah keuntungan 300.000, realisasi 290.000, tersimpannya 10.000. Transaksi hilir, adapun transaksi hilir yaitu pendapatannya jumlah 100.000, realisasi 90.000, tersimpannya 10.000. BPP jumlahnya 80.000, realisasinya 74.000, tersimpannya 6.000. Keuntungannya jumlah 70.000, realisasi 66.000, dan tersimpannya 4.000. Yang akan ditanyakan yaitu soalnya berapa saldo penghasilan atas entitas anak yang diakui PT Sumber Makmur Sentosa per 31 Desember 2022. Yang kedua yaitu berapa saldo investasi pada entitas anak PT Abadi Jaya per 31 Desember 2022. Yang ketiga yaitu buatlah jurnal eliminasi yang diperlukan. Yang pertama yang harus kita cari yaitu nilai buku dan nilai wajar. Di soal nilai bukunya yaitu 800.000 dan nilai wajarnya 140.000. Jadi nilai buku 800.000 dikali 75% yaitu 600.000, dan 800.000 dikali 25% yaitu 200.000. Di nilai wajar itu 140.000. 140.000 dikali 75% yaitu 780.000, dan 140.000 dikali 25% yaitu 260. Selanjutnya yaitu di sini sudah ada di soal. Dari ini sudah ada di soal. Kita tinggal mencari amortisasinya, induk sama non pengenali. Merek mengapa mendapatkan 15.000 yaitu 150 dibagi 10 tahun hasilnya 15.000, dan min 50.000 dibagi 5 tahun hasilnya yaitu 10.000. Nilai induknya kita hanya mencari hak paten dan peralatan. Di sini 150.000 dikali 75% yaitu 11.250, dan min 50.000 dan 150.000 dikali 25% yaitu 3.750, dan di peralatan min 50.000 dikali 75% yaitu 7.500, dan min 50.000 dikali 25% yaitu 250.
dan total dari amortisasi dari 15.000 ditambah 10.000 yaitu 25.000, dan dari induk 11.250 ditambah 7.500 yaitu 18.750, dan di non pengendali 3.750 ditambah 2.500 yaitu hasilnya 6.250. Dan dari sini ini sudah ada di soal tentang selisih 240.000. Jadi untuk mendapatkan hasil ini 240.000 dikali 75.000 yaitu 180.000, dan diinduk. Dan untuk non pengendali dari hasilnya yaitu 240.000 dikali 25%, 60.000. Selanjutnya di sini ada transaksi hulu dan transaksi hilir. Sebenarnya di situ sudah ada di soal, tetapi di sini saya tulis saja. Kita lanjut ke menghitung laba yang diakui. Menghitung laba yang diakui di sini ada 200.000, sudah ada di soal. Dan di sini ada laba, hak paten, peralatan, hulu, dan hilir, dan penjumlahan dari laba dibagikan jumlah keseluruhan. Jadi di sini untuk menentukan laba yaitu 200.000 dikali 75%, yaitu 150.000, dan 200.000 dikali 25% yaitu 50.000. Sedangkan di hak paten dan di peralatan itu sudah kita cari di atas tadi, yaitu ini hak paten, dan yang ini hak paten ini 11.250 di 75%, dan hak paten di 25% yaitu 3.750, dan peralatan di 75% yaitu 7.500, dan di 25% yaitu 2.500. Jadi tinggal kita cantumkan saja di sini, dan nominalnya sama di 75.000 dan di 25.000. Hulu itu induk dari hulu yaitu kita ambil dari 10.000 ini kita ambil dari sini, dan kita cantumkan di 75%, dan di 25% kita kosongkan. Di hilir yaitu 4.000 ini, 4.000 di transaksi hilir ini kita kali 75%, jadi 3.000, dan 4.000 kita kali 25%, yaitu 1.000. Dari penjumlahan ini yaitu penjumlahan laba di 75.000 yaitu kita laba ditambah hak paten ditambah peralatan ditambah hulu ditambah hilir, yaitu akan ketemu 133.250, dan di 25% kita jumlahkan laba, hak paten, peralatan, hulu, hilir, yaitu akan mendapatkan hasil 47.750. Selanjutnya yaitu menghitung nilai investasi atas PT Anak. Di sini ada saldo awal, laba, dividen. Saldo awal ini didapat dari
nilai dasar dikali 75% dan 25%, yaitu 780.000, dan di 25% yaitu 260.000. Laba sendiri yaitu didapat dari sini. 75% yaitu 133.250, dan di 25% yaitu 47.750. Dividen itu ada di soal. Dividen dikali nilai dividen dikali dari 75.000 yaitu 67.500, dan nilai dividen dikali 25% yaitu 22.500. Dari saldo awal, laba dan dividen dijumlah untuk di 75%-nya yaitu 845.750, dan di 25%-nya yaitu 285.250. Selanjutnya yaitu pengecekan saldo investasi. Saldo investasi itu sudah kita dapat tadi ini di 75%, dan di 25%-nya sudah kita dapat juga. Tinggal kita tulis. Di ekuitas itu dikali 75% itu hasilnya 600.000. Ntar dikurang dan hasilnya 245.750, dan di ekuitas di 25% itu ntar jumlahnya dikurang dan hasilnya akan 85.250. Di diferensial itu sama saja, yaitu nilai diferensial dikali 75.000 dan dikurang hasilnya 65.750, dan di 25% nilai diferensial dikali 25% dan dikurang hasilnya yaitu 25.250, dan di laba nilai laba dikali 75% dikurang hasil nominalnya yaitu 67.500, dan di 25%-nya nilai laba dikali 25% dan dikurang yaitu jumlahnya 22.500. Dividennya yaitu nilai dividen dikali 75.000 dan dikurang ntar hasil nominalnya yaitu 0, dan dinilai dividen di 25% dinilai dividen yaitu nilai dividen dikali 25% dan dikurang yaitu nominalnya ntar hasilnya 0. Selanjutnya kita ke neraca saldo PT Sumber Makmur Sentosa dan PT Abadi Jaya. Di soal itu di investasi entitas anak belum ada, masih kosong, dan di penghasilan dari entitas anak juga tidak ada, masih kosong. Dari semuanya, dari PT Sumber Makmur Sentosa dan PT Abadi Jaya kita jumlah dan hasilnya akan balance seperti ini. Semuanya kita jumlah dan akan balance seperti ini. Selanjutnya di sini ada jurnal eliminasi, yaitu ada eliminasi saldo investasi berdasarkan nilai ekuitas menurut buku, eliminasi saldo investasi efek diferensia, eliminasi saldo investasi atas pengakuan laba dari entitas anak, selanjutnya eliminasi saldo atas dividen, ada eliminasi transaksi persediaan, di dalamnya yaitu ada eliminasi transaksi yang telah direalisasi pendapatan penjualan ini menurut hulu, dan eliminasi transaksi yang belum direalisasi pendapatan penjualan ini hilir. Selanjutnya ada eliminasi transaksi persediaan, eliminasi transaksi yang telah direalisasi pendapatan penjualan hilir, dan eliminasi transaksi yang belum
realisasi pendapatan penjualan. Di sini nama akun sudah ada, nominal di sini tinggal kita masukin sesuai nama akun. Setelah itu kita jumlahkan keseluruhan. Selanjutnya kertas kerja sama seperti tadi, cuma bedanya di sini ada akumulasi penyusutan peralatan. Seperti yang kita tahu bahwa di akuntansi itu di dalam jurnal eliminasi itu tinggal kita masukin saja nominalnya, dan di dalam akuntansi juga jika debit ketemu debit itu ditambah, dan kalau debit ketemu kredit itu dikurang. Seperti sini ada contoh di sini ada debit 550.500 ditambah 600.000, di sini ditambah, dan hasilnya akan ini di jurnal konsolidasi. Dan di sini ini yang debit ketemu debit, maka ini ditambah. Dan di sini ada yang debit ketemu debit terus ketemu kredit jadi dikurang. Seperti di sini ada contoh debit ketemu debit dan ketemu debit lagi terus ketemu kredit, dan hasilnya ini, yaitu hasilnya 1.193.000. Selanjutnya di bawah kita jumlah semuanya di saldo labanya, yaitu akan balance seperti ini nominalnya. Selanjutnya yaitu laporan laba rugi konsolidasi pada PT Sumber Makmur Sentosa dan entitas anak per 31 Desember 2020. Di sini ada pendapatan, ada beban pokok, ada laba rugi, terus beban penyusutan, beban amortisasi, laba bersih konsolidasi, distribusi ke non pengendali, dan yang terakhir itu dari penjumlahan semuanya laba bersih entitas anak pengendali. Di sini kasus-kasus ini emang sudah ada di jurnal, dan dari kedua ini kita jumlah dan hasilnya akan mendapatkan ini, dan dari ini kita jumlah nominal ini kita jumlah semua dan hasilnya adalah ini 262.250. Selanjutnya yaitu laporan perubahan modal konsolidasi dari PT Sumber Makmur Sentosa dan entitas anak per 31 Desember 2022. Di sini ada modal setoran, agio saham, terus ada saldo laba terdiri dari per 5 Januari 2022, laba konsolidasi, dividen, saldo laba per 31 Desember 2022, modal kepentingan pengendalian non pengendalian, dan yang terakhir yaitu dari semua total modal konsolidasi. Di sini sudah ada di kertas kerja semua, dari modal disetor dan agio saham itu kita jumlah, dan yang ini kita jumlah dari kedua itu kita jumlah, dan kita jumlah dengan saldo laba per 31 Desember 2022, dan hasilnya akan ini, dan hasil terakhir adalah total modal konsolidasi yaitu 223.750. Yang terakhir yaitu laporan keuangan PT Sumber Makmur Sentosa dan entitas anak per 31 Desember 2022. Di sini ada aset lancar. Aset lancar itu terdiri dari aset lancar, total aset lancar, terus ada aset tidak lancar, yaitu terdiri dari merek dagang, hak paten, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, goodwill, total aset tidak lancar, dan total aset konsolidasi. Dari aset lancar sudah ada di tadi sebelumnya kita bahas, yaitu nominalnya 1.150.500, dan total aset lancarnya yaitu masih 1.150.500, dan dari aset tidak lancar itu
dari merek dagang, hak paten, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, serta goodwill itu kita jumlah dan hasilnya yaitu 363 dari aset dari total aset lancar, eh, dan total aset tidak lancar kita jumlah dan hasilnya akan 4 dan hasilnya yaitu 4.513.500. Dari hutang itu, hutang terdiri dari kewajiban dan total hutang. Dari kewajibannya yaitu 2.276.000 dan totalnya yaitu 2.276.000. Di ekuitas yaitu ekuitas terdiri dari modal konsolidasi, total modal konsolidasi. Dari modal konsolidasi yaitu 2.237.500 dan totalnya yaitu sama 2.237.500. Dari total hutang dan total modal konsolidasi kita jumlah yaitu hasilnya akan ketemu total kewajiban dan ekuitas 4.513.500 dan dari kedua ini balance. Sekian materi atau penyampaian yang bisa saya sampaikan. Jika banyak salahnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.